Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang subnetting. Dan juga saya sudah mengenalkan ke teman-teman tentang IP private dan IP public. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang OSI layer. Jadi seperti yang kita tahu bahwa OSI layer itu adalah standarisasi. Dan kita juga tahu bahwa OSI layer mempunyai 7 layer utama. Yaitu ada physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, ada application. Nah, sebagai network engineer, sebenarnya kita perlu memahami benar-benar seluruh layer ini. Tidak perlu memahami benar-benar seluruh layer ini, maaf. Nah, teman-teman hanya perlu benar-benar paham tentang 3 layer utama, yaitu physical, data link, dan network. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di layer pertama itu ada namanya physical. Nah, salah satu contoh perangkat dalam layer physical ini namanya hub. Nah, fungsi dari hub adalah menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Jadi fungsi hub adalah menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Nah, coba kita lihat video hasil hitungan pada video coba kita lihat hasil hitungan kita ya sebelumnya ya. Nah, ini. Nah, ini kemudian kita copy aja. Kita copy, kita taruh di sini. Oke, hasil hitungan kita. Oke, kita lanjut. Contoh, kita mempunyai PC 1. Kemudian terhubung ke hub. Kemudian kita kita punya PC 2. PC 2 dan kita katakanlah punya PC 3. Nah, karena di sini adalah hub, maka seluruh PC ini harus berada dalam satu subnet atau dalam satu blok subnet. Sebagai contoh, kita menggunakan blok subnet pertama, yaitu IP-nya 0 sampai 15. 0 sampai 15. 0 sampai 15. Oh, ini salah nih. Kurang kesinian. Maaf nih. Ini nolnya kejauhan. Nah, seperti ini ya. Nah, sebagai contoh 0 sampai 15 untuk blok subnet pertama. Jadi contohnya IP-nya adalah 10 10 10 10 1 10 10 1 untuk PC 1, kemudian 10 10 10 2 untuk PC 2. Kemudian untuk PC 3 adalah 10 10 10 10 10 3. Jika seperti ini, maka seluruh PC 1, PC 2 dan PC 3 dia bisa saling terhubung. Bisa saling terhubung atau saling komunikasi. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan hub dan seluruh PC-nya berada dalam blok subnet pertama, yaitu 0 sampai 15. Tapi jika sebagai contoh PC 3 IP-nya kita ganti menjadi 30, maka PC 1 dan PC 2 bisa saling komunikasi, sedangkan PC 3 tidak bisa komunikasi. Kenapa demikian? Karena PC 1 dan PC 2 masih dalam blok subnet pertama, yaitu 0 sampai 15 ini masih dalam satu blok subnet pertama. Ingat, network
IP network ada IP pertama, ini IP terakhir. Nah, ini adalah ruang pertama, contoh ruangan pertamanya itu 0 sampai 15 untuk IP-nya. Nah, sedangkan divisi 1 kita taruh adalah IP 1 sampai IP 2 dan sedangkan PC 3-nya kita kasih 30, maka yang bisa komunikasi adalah PC 1 dan PC 2. Sedangkan PC 3-nya nggak bisa. Kenapa? Karena beda blok subnet. PC 3-nya beda. Jadi seperti itu ya. Jadi seandainya kita ingin komunikasi, PC 1 kita mengirim data ke PC 3, maka tidak akan bisa karena nah, begitu juga sebaliknya PC 2 dan PC 3 mengirim data ke PC 2 tidak akan bisa. Kenapa demikian? Karena beda blok subnet gitu. PC 1 PC 2 adalah di blok subnet pertama, sedangkan PC 3 berada di blok subnet yang kedua IP-nya. Nah, itu adalah layer pertama. Device-nya adalah hub. Selanjutnya ada layer kedua, namanya data link. Device-nya adalah switch. Nah, switch ini masih sama dengan hub, yaitu adalah menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Jadi fungsi switch adalah sama seperti hub, yaitu adalah menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Jadi saya coba gambarkan ini lagi ya. Kemudian saya paste di bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini tinggal saya ganti switch, misalkan switch. Kemudian untuk subnettingnya kita masih pakai ini lagi ya. Kita copy aja, kita copy lagi. Kita masih pakai data ini. Kita taruh bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa ngelihat enak, bisa kelihatan enak ya. Nah, jadi jika topologinya seperti ini, topologinya sama seperti topologi sebelumnya, PC 1 dan PC 2 bisa saling komunikasi, sedangkan PC 3 tidak bisa komunikasi. Kenapa? Karena PC 3 berada di blok subnet kedua, sedangkan PC 1 dan PC 2 berada di blok subnet pertama. Tapi beda cerita jika di sini IP-nya kita ganti 10 untuk PC 3. Semuanya sekarang bisa komunikasi. Kenapa? Karena PC 1 dan PC 2 dan PC 3 berada dalam blok subnet pertama. Nah, hub dan switch itu sama-sama menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Bedanya apa? Nah, bedanya antara hub dan switch adalah jika kita menggunakan hub, ketika komputer mengirim suatu data, maka 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 data tersebut akan dikirim ke seluruh komputer yang ada. Seluruh komputer yang ada. Jadi sekali lagi ya, hub itu adalah fungsinya adalah ketika komputer mengirim suatu data, maka data tersebut akan dikirim ke seluruh komputer yang ada. Itu adalah hub. Contoh, kita menggunakan hub. Nah, ketika PC 1 mengirim data ke PC 2, maka seluruh komputer akan menerima data tersebut. Jadi PC 1 mengirim ke PC 2, maka PC 3 akan menerima data tersebut juga. Beda dengan switch. Nah, ketika kita menggunakan switch
ketika komputer mengirim suatu data, maka data tersebut hanya akan dikirim ke tujuannya saja. Jadi sekali lagi, switch adalah ketika komputer untuk jadi sekali lagi bedanya switch dengan hub adalah ketika komputer mengirim suatu data, maka data tersebut hanya akan dikirim ke tujuannya saja. Sedangkan hub, ketika komputer mengirim suatu data, maka data tersebut akan dikirim ke seluruh komputer yang ada. Nah, sebagai contohnya switch adalah nih, ketika PC 1 mengirim data ke PC 2, maka PC 3 tidak akan menerima data tersebut karena Kenapa demikian? Karena switch hanya akan mengirim data ke tujuannya saja. Jadi kalau kita mengirim data ke PC 1 ke PC 2, maka data tersebut hanya akan dikirim ke PC 2 saja. Tidak akan dikirim ke PC 3 gitu. Begitu juga sebaliknya. PC 2 mengirim ke PC 3, maka data tersebut hanya akan dikirim ke PC 3, tidak akan ke PC 1. Misalkan ada beberapa komputer, 10 komputer. Dari komputer 1 mengirim ke komputer 2, maka data tersebut hanya akan dikirim ke komputer 2, tidak akan dikirim ke komputer yang lainnya. Berbeda dengan hub tadi. Nah, hub tadi adalah kalau kita kirim data dari komputer 1 ke komputer 2, maka data tersebut nih akan terlihat di semua komputer yang ada gitu. Jadi akan disebar ke semua komputer yang ada. Nah, itu adalah kelemahan dari hub. Ini adalah kelemahannya dari hub gitu. Jadi ketika kita mengirim suatu data, maka data tersebut akan dikirim ke seluruh komputer yang ada. Berbeda dengan switch ini. Jadi itu loh. Nah, itu adalah hub dan switch untuk layer pertama dan layer kedua. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang layer 3, yaitu network layer. Sampai jumpa di video berikutnya.